Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali bersama dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melakukan Bible Study dengan judul kali ini, menyalahgunakan jabatan. Nah, ini adalah ucapan yang ke-10, bagian dari 30 ucapan orang bijak, satu seri yang kita pelajari dari awal. Nah, ini adalah bagian yang kedua untuk 30 ucapan orang bijak, yakni membahas 6 godaan bagi pegawai pemula. Nah, kita sudah bahas yang sebelum-sebelumnya, misal godaan pertama adalah ujian santapan raja, yang kedua adalah godaan kekayaan, lalu godaan suap, lalu godaan untuk selalu berdebat, dan ini godaan yang kelima, yaitu adalah godaan untuk menyalahgunakan jabatan. Nah, yang ini sebelum terakhir, nanti yang keenam itu adalah godaan untuk mengacuhkan atau tidak mempedulikan kritik dan masukan. Nah, jadi apabila seorang itu telah bekerja di lingkungan istana raja, dia tentu akan diberikan kekuasaan dan akan ada godaan-godaan untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Nah, ini akan kita bahas bagaimana untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan apa konsekuensinya. Kita juga akan belajar lebih banyak dari kisah Daud. Itu studi kasus kita yang paling utama untuk sesi kali ini. Jadi kita langsung mulai saja. Kita ke slide yang berikutnya membahas awal penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kenapa godaan kelima ini, penyalahgunaan kekuasaan, itu ada di bagian belakang dari 6 godaan. Karena biasanya godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu tidak langsung muncul ya, begitu orang masuk ke dalam lingkungan istana, atau begitu ia baru dipekerjakan di satu perusahaan. Biasanya setelah ada waktu berlangsung cukup lama, setelah ia mengenal situasi, mungkin mengenal celah-celah juga, dan yang lebih sering kali yang menyebabkan, orang tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan adalah ketika dia sudah bekerja cukup lama, lalu dia merasa karirnya stagnan. Kok aku nggak naik-naik? Kok gajinya nggak naik-naik? Gitu misalnya kan. Jadi akhirnya dia mencari celah untuk mendapatkan sesuatu gitu dari, kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, itulah ketika godaan-godaan itu semakin besar, ketika dia merasa, "Aduh, saya sudah stagnan di sini-sini saja, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan lebih?" Nah, itulah ketika godaan itu muncul. Nah, namun di sini ada suatu peringatan, kita bisa lihat dari Pengkhotbah pasal ke-5 ayat ke-7. Nah, seperti biasa, saya undang saudara untuk mengambil Alkitab saudara, bisa di-pause dulu, kalau Alkitabnya masih di lemari, diambil, lalu supaya kita bisa baca sama-sama. Kita buka Pengkhotbah 5 pasal 7. Ini sudah pernah kita baca sebelumnya, tapi kita baca lagi untuk sesi kali ini. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7, saya bacakan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Waktu itu saya menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa di istana itu ada tingkatan-tingkatan karir ya. Ada pejabat, lalu pejabat tinggi yang mengawasinya, lalu ada pejabat yang lebih tinggi lagi. Jadi setidaknya ada 3 tingkatan. Nah, yang menarik untuk sesi kali ini, fokusnya adalah dalam kata mengawasi. Jadi di sini diperingatkan bahwa seorang pejabat itu ada yang mengawasinya, pejabat yang lebih tinggi. Jadi seorang pegawai pemula itu harus selalu ingat bahwa sebenarnya tingkah lakunya itu diawasi oleh atasan-atasannya. Jadi salah kalau merasa, "Aduh, saya bisa, berbuat korupsi," gitu ya, atau, colong ini itu, eee, melakukan tipuan supaya bisa mendapatkan sesuatu, menyalahgunakan jabatan. Itu salah kalau mengira bahwa tindakan-tindakan itu tidak akan ketahuan oleh atasannya, karena seorang atasan itu akan selalu memperhatikan tindakan bawahannya. Karena tidak langsung ketahuan, tapi pasti ujung-ujungnya nanti akan ketahuan. Nah, kita lanjut lagi, kita masuk ke ucapan 10-nya dulu. Nah, ini ucapan 10 ya, jangan menyalahgunakan jabatan. Nah, 30 ucapan orang bijak itu ada di Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Nah, tapi kita sudah masuk ke ucapan yang ke-10. Jadi ada di pasal 23 ya. Pasal 23 ayat 10 sampai 11. Inilah ucapan ke-10. Perhatikan baik-baik. Dikatakan, "Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau." Ya, jadi di sini kalau kita lihat sekilas, nggak ada sangkut pautnya dengan menyalahgunakan jabatan ya. Tapi kalau kita udah baca konteksnya dan kita baca dari yang sebelum-sebelumnya, ini sudah masuk di lingkungan istana. Nah, jadi ini adalah seorang pegawai. Nah, kalau udah jadi pegawai atau pejabat di istana, tapi masih memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, nah ini berarti ada penyalahgunaan kekuasaan di sini. Nah ini, batas tanah pernah kita bahas di ucapan yang kelima ya. Jadi kalau mau mengingat lagi bisa buka ucapan 5 di video-video yang, sebelumnya.
Nah, tapi pada dasarnya di sini anak yatim adalah melambangkan orang yang tidak memiliki pelindung. Nah, jadi salah ketika kita sudah berada di istana, kita menganggap bahwa, oh, kita sudah punya kekuasaan. Nah, lalu kita melihat ada orang lain yang tidak punya pelindung. Nah, jadi kita mau istilahnya kalau bahasa Inggrisnya dibully gitu, atau kita mau menzolimi. Nah, itu hati-hati. Di sini seperti itu ya. Jadi jangan bersana dan jangan masuki ladang anak yatim. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan, perusahaan, apalagi yang sudah ada kelompok-kelompok bahkan berpolitik dalam perusahaan. Bahkan bukan cuma di perusahaan ya, di sekolah saja bisa ada seperti itu, isinya ada geng-geng gitu kan. Nah, lalu ada kakak kelas mungkin yang mendukung kita, berarti kita memiliki, penyokong gitu istilahnya. Nah, sedangkan kalau kita udah bekerja, mungkin kita memiliki atasan, kita dilindungi oleh manajer kita. Nah, lalu kita melihat ada teman-teman yang tidak mau ikutan masuk kelompok-kelompok tertentu, dan biasanya kita anggap, "Oh, orang itu tidak memiliki pelindung." Jadi gampang dizolimi gitu ya, karena dia nggak banding lawan kita balik, karena kita ada, pelindungnya, seperti itu. Atau kalau tadi istilah dengan sekolah, misalnya, "Oh, masih anak SMA 1, tapi kakak saya atau abang saya SMA 3." Nah, jadi ada yang melindungi kita di belakang. Jadi akhirnya kita menzolimi orang-orang yang tidak ada pelindungnya. Nah, itu maksud dari ucapan 10 di sini. Jangan berlaku seperti itu. Karena kalau kita ambil contoh perusahaan misalnya, saudara ada di kelompok tertentu ya, dilindungi oleh manajer atau bahkan direktur tertentu. Nah, lalu lihat ada orang lain yang netral. Nah, jangan kira dia itu jadi tidak ada pelindungnya. Karena di ayat ini dijelaskan bahwa karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka. Jadi meskipun ada orang pegawai lain tidak punya, pelindung, nggak punya atasan yang betul-betul melindungi mereka, mesti diingat dalam suatu perusahaan, yang paling tinggi di atasnya tentu memperhatikan seluruh perusahaan dan itulah pelindung mereka. Atau kalau dalam hal kerajaan kan kita istilahnya apa, kita menzolimi rakyat kecil, rakyat jelata. Karena sang raja itu memperhatikan. Jadi meskipun rakyat kecil itu sekilas tidak ada pelindungnya, tapi sesungguhnya pelindung mereka adalah raja. Nah, itu yang akan bahaya ketika akhirnya, ketika kita menzolimi, tiba-tiba kita dilaporkan dan terbukti menzolimi, nah itu yang akan berakibat sangat fatal kepada kita apabila kita menyalahgunakan jabatan. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, Amsal-amsal Salomo. Jadi, seperti biasa, Amsal-amsal Salomo itu digunakan untuk menjelaskan ucapan orang bijak. Ini berdasarkan Amsal 1 ayat 6 ya, dikatakan Amsal-amsal Salomo adalah untuk apa, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan, serta teka-teki orang bijak. Nah, jadi perkataan itu maksudnya juga ucapan. Jadi Amsal-amsal Salomo digunakan untuk mengerti ucapan orang bijak. Ini ucapan 10 kan. Nah, ada banyak ayatnya, tapi di sini saya ambil 2. Dari Amsal 21 ayat 3, saudara bisa baca di layar, dan pasal 15 ayat 8. Saya bacakan langsung dari Alkitab. Mungkin kalau saudara bisa buka Alkitabnya juga lebih, baik ya. Amsal 21 ayat 3. Di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan, "Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban." Ya, jadi melakukan kebenaran itu lebih dikenan Tuhan daripada melakukan korban. Lalu, ini disambung atau dikaitkan dengan Amsal 15 ayat yang ke-8, di mana di sini dikatakan apa? "Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya." Jadi kedua ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita, berkorban kepada Tuhan, atau kalau dalam konteks praktikalnya misalnya kita itu, sebagai pegawai itu bekerja dengan baik untuk atasan, tetapi apa, kalau kita orang fasik, itu, korban itu nggak ada gunanya gitu. Jadi maksudnya kalau kita menyalahgunakan jabatan kita, meskipun kita sebenarnya tanda kutip, perform bagus di mata atasan, itu akan menjadi tidak berguna. Karena ketika dilihat bahwa kita itu menyalahgunakan kekuasaan, meskipun kita perform mencapai target gitu ya misalnya ya, tetap itu adalah suatu kejian. Nah, ini mesti mengerti. Untuk mengerti kita baca juga contoh dari Yeskiel 18 ayat 24. Jadi kita buka Yeskiel pasal 18 ayat 24, karena seringkali orang itu suka merasa sudah aman gitu ya. "Oh, saya sudah capai target, saya sudah, mencapai, atau mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada saya." Jadi akhirnya semena-mena. Nah, itu sangat berbahaya. Jangan berkira kita sudah aman karena kita sudah mencapai target kita atau melakukan tanggung jawab kita. Nah, inilah kita contoh ambil dari Yeskiel, kita buka Alkitabnya sama-sama, pasal 18, ayat yang ke-24. Ya, ini kita baca ya, ini ayat yang sangat bagus.
Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Menarik ya pertanyaannya. Jikalau orang benar, ini udah bener nih, berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Selanjutnya, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi meskipun sudah benar, udah istilahnya udah punya track record yang bagus sebagai orang benar gitu ya, menjadi pegawai yang setia di perusahaan. Tetapi ketika kita akhirnya berubah setia dan menyalahgunakan jabatan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, baik itu menzalimi rakyat kecil atau, menyalahgunakan kekuasaan untuk, mengambil keuntungan, korupsi gitu, itu akhirnya apa? Dipandang sebagai berubah setia dan kalau di sini di Alkitab bilangnya ia akan mati, maksudnya adalah ia akan binasa ya, dan dibilang perbuatan baik-baik sebelumnya itu tidak akan dilihat lagi. Nah ini penting, jadi jangan seorang itu merasa sudah aman. Jadi apabila ia seorang pekerja di perusahaan, anggaplah ia sudah menjadi pegawai tetap. Jangan ia kira karena sudah menjadi pegawai tetap, ia aman dari kesalahan-kesalahan. Itu pandangan yang sangat salah, karena ketika dia berbuat salah, maka langsung terjun SP, surat peringatan, dan bisa juga langsung bahkan dikeluarin kalau itu sesuatu yang tidak, baik tindakan yang dilakukannya. Dan jangan orang itu merasa aman misal orang Kristen, jangan seorang Kristen itu merasa aman karena dia sudah Kristen. Lalu akhirnya seolah jadi bebas melakukan apa saja, bahkan melakukan tindakan-tindakan dosa seperti orang fasik. Jangan merasa diri aman, sudah diselamatkan. Besok keselamatan itu bisa bisa hilang. Jadi jangan merasa aman apabila KTP saudara sudah tulisannya Kristen. Itu tidak ada gunanya, karena kita bisa lihat dari Matius pasal 7 ayat 21 ya. Di sini, Yesus mengingatkan terkait hal yang demikian, terkait orang yang merasa dirinya sudah selamat atau sudah Kristen gitu ya. Matius 7 ayat 21 dikatakan apa? Eee Saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi jangan karena kita bahasa, "Oh Tuhan, Tuhan," kita sudah banyak berseru kepada Tuhan, jadi merasa diri selamat. Enggak ya, di sini bilang bukan mereka yang akan masuk kerajaan sorga. Yang akan masuk kerajaan sorga adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, jadi itu juga berlaku untuk hal-hal yang lebih praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita merasa aman, kita sudah selalu apa, istilahnya selalu perform dan menunjukkan bahwa kita ini, baik di depan atasan, tapi ternyata apa, kita tidak melakukan kehendak atasan kita dalam hal apa, kalau dalam sisi kerajaan tadi. Dalam kerajaan tentu tugas seorang pejabat adalah untuk apa, kesejahteraan rakyat ya. Ketika kita justru menzalimi rakyat, berarti kita tidak melakukan kehendak atasan kita. Nah itulah dibilang tidak pantas masuk ke dalam kerajaan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke studi kasus dari Daud dan Uria. Di sini, akan dibagi beberapa slide, kita mulai dari akibatnya dulu ya, atau penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Daud. Jadi akibatnya apa? Akibat dari menyalahgunakan jabatan. Nah, ini studi kasusnya adalah, apa yang dilakukan Daud kepada Uria. Ini kasusnya juga dalam cerita yang sama dengan, Daud dan Batsyeba ya. Batsyeba itu kan awalnya adalah istri Uria. Nah, ini ada di kisahnya di 2 Samuel 11, tapi mungkin saya ingin menjelaskan dulu tentang, Uria itu siapa. Karena kalau cerita, Daud dan Batsyeba mungkin sudah banyak yang tahu ya, dan Uriahnya juga udah tahu. Tapi mesti lebih kenal lagi Uriah itu siapa, untuk mengerti bahwa dosa Daud ini luar biasa. Nah, 2 Samuel pasal 23, kita buka sama-sama ya, supaya bisa mengerti atau lebih mengenal, Uriah ini siapa. Tentu kita pikirkan, oh dia itu salah satu, pasukan atau prajuritnya Daud. Nah dia bukan sekedar prajurit saja ternyata. Di 2 Samuel 23, kalau lihat dari, ayat 8, itu membahas tentang siapa, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Jadi ini tentang pahlawan-pahlawan Daud. Nah, jadi nanti disebut beberapa yang sangat utama, lalu disebut juga 30 yang spesial. Jadi bisa dibilang ini pahlawan ini bahkan mungkin istilahnya sekelas jenderal gitu ya. Nah, kita lihat dari list 30 pahlawan Daud, itu di ayat terakhir ada di ayat 39. Di ayat 39 disebut siapa? Uria, orang Het. Semuanya 37 orang, ada pahlawan tadi ya. Jadi Uria orang Het itu adalah salah satu dari 30 pahlawan Daud, 37 ya, kalau semua termasuk 7 pahlawan yang lain lagi. Jadi dia termasuk pahlawan Daud, berarti apa? Orang terdekat Daud, orang yang hebat.
yang sudah sangat berjasa. Kalau yang pahlawan yang udah berjasa begini berarti yang udah ikut Daud dari dulu gitu. Mungkin dari Daud jadi pelarian dari Saul udah diikutin, berarti udah orang yang sangat setia, sudah berjasa, pahlawan. Nah itulah Uria. Tapi yang dilakukan Daud bukannya membalas kebaikan Uria dengan kebaikan yang luar biasa, tapi dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Itulah jahatnya dari Daud. Dan yang menarik apa? Di sini dikatakan adalah Uria itu orang Het. Orang Het ini bukan orang Israel. Het itu adalah dari istilahnya ya Het ya, kalau bahasa Inggrisnya Hittite. Nah itu orang non-Israel. Jadi orang dari luar Israel bekerja kepada Daud, berarti dia adalah orang apa? Orang perantauan. Orang perantauan itu tidak memiliki pelindung selain bosnya. Kalau dia ada di negaranya sendiri mungkin masih ada kaum keluarganya, klannya dia bisa melindungi gitu ya. Tapi ini kan orang perantauan. Jadi dia meninggalkan tanah airnya untuk bekerja kepada Daud. Jadi pelindung dia siapa? Daud. Jadi seharusnya yang melindungi Uria adalah Daud. Nah, tapi inilah yang menariknya. Justru Daud itu menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan untuk apa? Untuk menyerang Uria. Padahal seharusnya Uria itu dilindungi oleh Daud ya. Karena dia orang asing dan juga adalah bawahan yang setia dan berjasa dan seorang pahlawan dia. Nah, kita baca kisahnya dari 2 Samuel pasal 11. Mungkin kita nggak baca semua ya, karena lagi pula saya percaya banyak dari kita sudah tahu ceritanya. Ceritanya singkat cerita, Daud itu tengah malam, dia intinya lagi di atas istananya, terus dia melihat ada wanita sedang mandi, yaitulah Batsheba. Lalu dia tanya bawahannya, "Ah, itu wanita itu siapa?" "Oh, dia adalah Batsheba, istri Uria." Nah, berarti udah tahu itu siapa kan? Justru dia memanfaatkan, "Oh, istrinya Uria, orang asing, nggak ada pelindungnya, pelindungnya kan saya. Jadi, ya saya bisa bebas ngapa-ngapain aja. Uria nggak bakal bisa komplain, andai ketahuan mau berzina." Ini luar biasa ya, menyalahgunakan jabatan yang luar biasa. Nah, itulah Daud. Nah, singkat cerita apa, tiba-tiba Batsyebanya hamil, lalu dikasih tahu kepada Daud. Lalu Daud berpikir kan, "Aduh, supaya nggak ketahuan," gitu kan, karena ini kan jadi aib. Nah, supaya nggak jadi momok, akhirnya Uriahnya dipanggil pulang dari medan perang. Supaya apa? Supaya tidur dengan istrinya. Jadi kalau punya anak, nanti dianggap, oh itu anaknya dari Uriah sama, Batsyeba gitu. Jadi Uriah dipanggil pulang. Ketika Uriah sudah dipanggil pulang, tapi Uriah itu tidak mau pulang ke rumahnya, dia tetap di istana aja. Padahal, Daud udah bilang, "Pulang kamu, tuh bahagiakan istrimu," gitu istilahnya kali ya. Nah, tapi si Uriah bilang, nggak bisa. Orang teman-temanku, atasanku, Yoab, semua pada lagi berperang, masa saya pulang santai-santai gitu kan. Jadi dia pengen langsung balik lagi. Akhirnya si Daud udah kebingungan kan, padahal udah coba dibikin mabok, apa. Jadi Daud ini pengen menutupi dosanya dia, dosanya Daud. Sampai akhirnya karena tidak bisa, akhirnya dia tutup dengan cara yang lebih keji lagi. Apa yang dilakukan oleh Daud, kita baca di 2 Samuel 11 ayat 15. Intinya dia, tulis surat untuk dikirimkan kepada Yoab melalui Uria. Tapi Uria nggak bisa baca karena surat zaman dulu itu kan disegel istilahnya, di-seal. Nah, 2 Samuel 11 ayat 15. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Jadi Daud memerintahkan kepada Yoab supaya apa? Supaya Uria ini nanti dikirim di pertempuran yang paling keras. Lalu seluruh pasukan tiba-tiba mundur lah, supaya jadi Uria tiba-tiba sendirian dikepung musuh dan supaya mati. Jadi Uria justru mau dibunuh oleh Daud, padahal Uria itu tidak ada salah apa-apa. Daud berlaku seperti ini karena dia merasa Uria tidak ada pelindung. Bahkan seharusnya Daud adalah pelindung. Nah ini luar biasa ya. Jadi sangat keji ya. Bagaimana Daud itu menzolimi anak buah yang setia yang harusnya dia lindungi. Nah ini kita baca untuk menjelaskan lebih lanjut Amsal Salomo 10 atau, Amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 10. Ini kita bisa baca di Amsal 12 ayat 5 ayat 15 dan 13 ayat 1. Saudara bisa baca di layar, tapi saya baca langsung dari, Alkitab saja. Di sini dikatakan, "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan." Nah inilah, pada saat itu Daud itu seperti orang bodoh. Dianggap apa? Lurus dalam anggapannya sendiri. Daud merasa dirinya aman. "Yah, saya berhasil menutupi dosa saya. Oh, itu nggak Uria nggak ada pelindungnya, aman." Nah, di sinilah Daud salah. Karena Uria itu
memiliki pelindung. Dan siapakah pelindung Uria? Tuhan, Tuhan di surga. Nah, ini kita lihat bahwa nanti akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menghardik Daud dan memberikan hukuman. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Inilah hukuman untuk Daud. Hukuman langsung dan jangka pendek. Jadi sebenarnya ada dua hukuman. Nah, ini apa yang saya bahas sedikit. Jadi kita bisa langsung baca di 2 Samuel pasal 12 dari ayat 9 ya. Oke, 2 Samuel pasal 12 dari ayat 9. Inilah kata-kata Nabi Nathan ya kepada Daud. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Luar biasa ya, bagaimana Tuhan itu membela Uria. Itulah, Tuhan adalah pelindungnya. Dan memang Tuhan juga melakukan hal ini demi kebaikan Daud sendiri supaya dia bertobat. Lanjut ayat berikutnya. Oleh sebab itu, nah ini hukumannya. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi hukumannya luar biasa ya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Malapetaka akan ditimpakan atasnya dan keluarganya. Dan dibilang apa istri-istri Daud itu bahkan akan diambil dari Daud dan akan dipertunjukkan di seluruh kepada seluruh manusia itu istilahnya ya. Pada umum, bukan secara diam-diam seperti Daud meniduri Batsyeba dengan diam-diam. Nah, yang menarik, banyak orang Kristen ketika membaca ini salah sangka karena setelah dibaca ayat berikutnya apa? Di sini kan Daud langsung bertobat. Ya, ini baiknya Daud juga ya. Ada pertobatan di situ di ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, jadi seolah oh Daud langsung bertobat, jadi langsung diampunin. Hukuman yang tadi udah disebutkan, seolah nggak jadi lebih ringan. Ayat 13. Eh, Lalu berkatalah ayat 14 yang lanjutnya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dia bilang anak yang lahir bagimu dari hubungan perzinahan itu dibilang akan mati. Jadi banyak orang Kristen merasa, oh hukuman yang awal itu yang bakal ada pedang, malapetaka, istrinya Daud akan diambil. Dianggap, oh mungkin ini nggak jadi karena Daud langsung bertobat. Jadi hukumannya cuma anak dari perzinahan itu aja yang akan mati. Dan itu memang kejadian ya, anak perzinahan itu singkat cerita akhirnya meninggal setelah lahir, sakit lalu meninggal. Nah, tapi ini salah sangka kalau menganggap bahwa hukuman sebelumnya itu tidak terjadi. Hukuman sebelumnya itu tetap terjadi. Nah, ini akan kita pelajari. Sebab di Hosea pasal 8 ayat 7, nanti saya bisa baca, saya bisa langsung baca di layar, dikatakan bahwa sebab mereka yang menabur angin, maka akan menuai puting beliung. Nah, itulah istilahnya. Daud itu telah menabur apa? Menabur angin, kejahatan-kejahatan itu, dan akhirnya harus menerima konsekuensi atau akibat dari dosanya. Meskipun dosanya diampuni, akibatnya tetap ada. Nah, kita langsung lihat saja akibat jangka panjang. Jadi akibat jangka pendeknya kan tadi kan eh, anaknya Daud dari perzinahan itu langsung meninggal ya. Tapi ada akibat jangka panjang diakibatkan oleh teladan yang buruk. Jadi istilahnya kan Daud itu sebenarnya apa? Berzinah dengan Batsyeba kan. Nah, itu menjadi teladan buruk bagi anak-anak Daud. Dan ini akhirnya menjadi awal kehancuran dari Daud. Meski nanti akhirnya dia kembali lagi ya, nggak jadi hancur terus. Nah, itu Tuhan membantu orang yang bertobat. Tapi kita bisa lihat contohnya dari gambar yang di kiri itu cerita tentang Amnon yang meniduri Tamara. Nah, jadi apa? Daud yang telah meniduri wanita yang seharusnya bukan miliknya, bukan istrinya gitu ya, ternyata itu dilakukan atau istilahnya dicontoh oleh Amnon, anak pertama dari Daud. Dia meniduri saudaranya sendiri, Tamar. Lalu apa kelanjutannya? Karena Daud merasa dirinya itu tidak layak untuk menghukum Amnon, karena dia merasa, oh saya pernah berdosa hal yang sama, masa saya menghukum orang lain gitu kan. Nah justru karena dia tidak menghukum Amnon, Absalom, saudara dari Tamar, saudara kandung sama bapak dan ibu juga, yang akhirnya mengambil langkah menghukum sendiri. Dialah yang hukum Amnon langsung dibunuh si Amnon itu. Singkat cerita, Absalom jadi tidak percaya kepada Daud lagi dalam melakukan keadilan. Dan akhirnya apa?
akhirnya memberontak kepada Daud ya. Ceritanya panjang, tapi sempat saya ceritakan juga di video-video yang sebelumnya. Intinya adalah akhirnya Absalom itu memberontak. Dia mengatakan kepada rakyat yang datang ke Yerusalem untuk minta pengadilan, dikatakan, oh tuh bapakku, ayahku, sang raja itu nggak ada yang mau mengadili. Coba kalau saya yang jadi hakim, pasti semua akan beres. Jadi pelan-pelan dia pengen jadi raja, dan akhirnya dia mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Absalom mendeklarasikan dirinya sebagai raja, lalu akhirnya apa? Ya itu pemberontakan terhadap Daud, dan Daud lari. Nah, yang menarik dari ayat ini apa? Semuanya ada sangkut pautnya, ada benang merah di sini. Kita bisa lihat bahwa pemberontakan Absalom itu semakin kuat dengan dengan bergabungnya Ahitofel. Ahitofel ini siapa? Dia adalah kakek dari Batsheba. Nah, ini menarik. Kita coba baca dulu 2 Samuel 15 ayat 12. Karena istilahnya Daud ini kan pahlawan Israel ya. Yang sangat dicintai oleh rakyat, menyelamatkan Israel dari Filistin. Jadi istilah kesayangan. Ada ayatnya mengatakan bahwa Daud itu adalah kesayangan orang Israel. Nah, tapi kenapa ketika Absalom memberontak, banyak rakyat itu lebih mendukung Absalom, bukan mendukung Daud. Aneh kan? Nah, dijelaskan di 2 Samuel 15 ayat 12 apa? 2 Samuel 15 ayat 12 dikatakan apa? Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Jadi dikatakan bahwa rakyat itu jadi banyak yang memihak Absalom karena Ahitofel mendukung Absalom. Kenapa? Kenapa rakyat kok jadi mendukung Absalom setelah Ahitofel mendukung Absalom? Karena kalau kita bisa baca di pasal 16 ayat 23, di sini dikatakan apa? Tentang Ahitofel. 2 Samuel 16 ayat 23 ya. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi nasihat Ahitofel ini dulunya penasihat Daud ya, jadi awalnya, tapi ikut memberontak di sisi Absalom. Jadi rakyat atau orang-orang itu merasa nasihat dari Ahitofel itu adalah firman Tuhan. Karena Ahitofel ini istilahnya orang yang sangat bijak sekali gitu. Dan perkataannya seolah-olah seperti firman Tuhan. Jadi ketika Ahitofel mendukung Absalom, rakyat berpikir apa? Oh, berarti Tuhan itu memihak Absalom. Karena Ahitofel aja memihak Absalom. Jadi dengan bergabungnya Ahitofel dengan Absalom, rakyat mengira bahwa oh, Daud sudah ditinggalkan Tuhan. Buktinya Ahitofel saja mendukung Absalom. Berarti yang bakal menang Absalom. Jadi saya ikut yang menang dong, gitu kan singkat ceritanya. Nah itulah, tapi kan pertanyaannya adalah kenapa Ahitofel mendukung Absalom? Padahal dia itu kan adalah penasehatnya Daud sebelumnya kan. Jadi harusnya dia setia dong kepada Daud. Tapi kenapa dia tidak setia kepada Daud dan dia berpindah ikut memberontak masuk ke kubunya Absalom? Jawabannya tadi sudah disebutkan, kuncinya adalah karena Ahitofel adalah kakek dari Batsheba. Tahu dari mana Ahitofel ini kakek dari Batsheba? Karena kita bisa melihat Batsheba itu anak siapa? Kita bisa lihat di 2 Samuel 11. Di cerita ketika Daud dan Batsheba ya. Dia kan ditanya itu, "Siapa itu, perempuan itu?" Ayat 3 ya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Jadi Batsheba itu anak perempuan dari Eliam. Dan siapakah Eliam? Tadi kita sempat membaca 30 pahlawan Daud di 2 Samuel pasal 23. Nah, ternyata Eliam itu juga salah satu pahlawan Daud, sama seperti Uria. Nah, kita bisa baca di 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-34. Jadi ini ada nama-nama 30 pahlawan ya, salah satunya siapa? Elifelet, anak Ahasbai orang Maakah. Lalu ada siapa? Eliam, anak Ahitofel orang Gilo. Nah, jadi Eliam itu anak Ahitofel dan Batsheba itu anak Eliam. Jadi Batsheba itu cucu dari Ahitofel. Nah, pertanyaannya kenapa Batsheba kan udah jadi istrinya Daud, kenapa Ahitofel kok bukannya malah mendukung Daud? Karena kita harus berpikir dengan jernih. Jangan mengira bahwa ketika Batsheba itu akhirnya menikah dengan Daud, berarti oh hidupnya bahagia ya, akhirnya dia jadi istri raja gitu kan. Salah ya kalau mengira seperti itu ya. Mesti ngerti bahwa Batsheba itu adalah korban, dia dizolimi, suaminya dibunuh, dia diperkosa, lalu suaminya dibunuh dan dia dinikahi oleh orang yang memperkosa dia. Jadi Batsheba itu pasti banyak sedihnya. Dan Ahitofel ya, meski nggak ditulis ya pasti melihat itu kan.
cucunya sedih, suami dan cucunya dibunuh oleh Daud, nggak adil gitu kan. Jadi dia membela apa, Daud itu harus dihukum. Jadi dosa Daud ketika ia memperkosa Batsyeba, berzina dengan Batsyeba lalu membunuh Uria, akibatnya itu panjang hingga Absalom mau berontak dan hingga Ahitofel mendukung Absalom, hingga rakyat juga mendukung Absalom dalam pemberontakan itu. Itulah, semua itu dimulai dari dosa yang ya nggak kecil juga, itu dari dosa Daud itulah. Dan ini tadi kita sambungkan dengan juga teladan yang buruk. Dan ini kita lagi membahas pegawai pemula. Pegawai pemula ini kan nanti tingkat yang berikutnya, level 3 itu adalah pegawai menengah, atau anggaplah level manajer. Nah, bagaimana ia nanti mau nyampe ke manajer, dia harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi teladan yang baik. Nah, inilah ketika orang itu menyalahgunakan jabatan, dia justru memberikan teladan yang buruk dan susah untuk dipercaya atau dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, jadi kita lihat wujud hukuman Daud nih. Kita tadi membuktikan bahwa hukumannya betul-betul terjadi yang di 2 Samuel 12 ayat 11. Jadi Ahitofel itu kan tadi tidak suka dengan apa yang dilakukan Daud kepada Batsyeba dan Uria, lalu akhirnya eee, mendukung Absalom. Nah, yang menarik ada cerita, ketika Absalom itu meniduri gundik-gundik dari Daud. Nah, ini menarik, kita baca ceritanya di 2 Samuel pasal, 16 ayat 22. Jadi intinya setelah Absalom merebut Yerusalem dan Daud lari dari Yerusalem, Absalom bertanya kepada Ahitofel, "Selanjutnya harus ngapain saya?" Gitu kan. Karena Ahitofel kata-katanya seperti firman Tuhan, nasihatnya itu. Nah, intinya kita baca 2 Samuel pasal 16, kita baca dari ayat 21 ya. 2 Samuel 16 ayat 21, atau dari ayat 20 nih. "Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, 'Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?' Ayat 21, "Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, 'Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel." Jadi Absalom meniduri gundik-gundik atau istri ya, istri dari Daud di depan mata seluruh orang Israel. Ini luar biasa. Ini Ahitofel yang menyarankan. Ya kenapa? Apakah cuma karena sekedar dendam? Ya mungkin ada bagian dari dendam itu juga tadi, dan yang kedua, ini juga ada bagian dari strategi. Kenapa strateginya, eee eee, seperti ini gitu ya, supaya orang-orang itu akhirnya menguatkan hatinya membela Absalom. Karena pada saat itu kan masih baru mulai pemberontakan, Absalom melawan Daud kan. Orang itu meskipun sebagian besar banyak yang mendukung Absalom, tapi kan masih berpikir juga kan, siapa tahu Daud nanti menang, kalau Daud menang saya ikut berontak bahaya nyawa saya gitu kan. Dia mendukungnya tuh masih setengah-setengah hati, karena dipikirnya bukan cuma Daud bisa menang, bisa juga akhirnya mereka berkompromi. Toh Absalom ini kan juga seperti putra mahkota gitu kan, bisa aja akhirnya, "Ya udahlah kita damai aja, ya udah kamu jadi raja nggak apa-apa." Nah, kalau mereka damai, Daud dan Absalom damai, Absalom pasti diampuni sama Daud. Sedangkan mereka yang ikut berontak kan bisa kena hukum karena berontak. Jadi hatinya masih setengah-setengah. Nah, dengan melakukan ini, sarannya Ahitofel ya, maksudnya dengan meniduri istri-istrinya Daud, itu harapannya adalah apa? Supaya di sini dikatakan apa, di ayat 21, "Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Jadi orang-orang akan dikuatkan hatinya setelah mengetahui bahwa Absalom ini dibenci Daud, ya dengan menidur istrinya gitu ya. Kenapa? Karena anggapannya adalah apabila Absalom sudah meniduri istri-istrinya Daud, pasti Daud itu nggak bakal memaafkan Absalom, karena tindakannya sangat keji sekali. Jadi kalau Daud tidak mungkin lagi memaafkan Absalom, berarti tidak akan ada kompromi, harus salah satu yang menang. Kalau udah antara salah satu yang menang, berarti kan genap rakyat harus segera memilih kan. Jadi saya dukung Daud apa Absalom. Pada saat itu yang lagi di atas angin adalah Absalom, ya, dia mau merebut ibu kota, Yerusalem, dan Daud aja lagi dalam pelarian. Jadi akhirnya orang menguatkan hatinya dan mendukung Absalom. Jadi hebat ya nasihatnya Ahitofel ini. Nah, dan ternyata dalam wujud nasihat ini, ternyata ini menggenapi hukuman yang telah dinubuatkan oleh Natan. Itu tadi di 2 Samuel pasal 12 ayat 11, kita baca sekali lagi aja. 2 Samuel, 12 ayat 11 ya. Di sini dikatakan apa?
Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Nah inilah Absalom memberontakkan. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah ini yang dilakukan Absalom. Ternyata nubuatan hukuman akan hukuman pada Daud itu ternyata terjadi dalam cerita Absalom. Jadi betul-betul ya, hati-hati ketika menyalahgunakan jabatan, hukumannya itu betul-betul tidak akan hilang. Meskipun dosanya diampuni, tapi konsekuensi dari dosanya itu berjalan terus dan ternyata itu luar biasa besar ya. Oke, jadi masa depan orang yang menyalahgunakan jabatan. Nah ini slide terakhir ya. Jadi yang kita pelajari dari kisah Daud atau sepanjang satu sesi video ini adalah apa? Menyalahgunakan jabatan itu membawa orang kepada apa? Dia sesuatu yang tidak baik gitu ya. Masa depannya itu suram. Jadi jangan merasa aman tadi itu kan kita pelajari ya, jangan merasa aman karena sudah menjadi pegawai tetap, atau sudah jadi pejabat di lingkungan kerajaan, atau sudah menjadi orang Kristen. Jangan pernah merasa aman. Apalagi, oh saya tidak salah gunakan jabatan, lalu merasa saya aman karena saya tidak ketahuan. Nah itu juga kesalahan yang sangat besar ya. Karena seorang atasan itu mengawasi, itu yang tadi sudah dikatakan dalam ucapan 10 ya, bahwa Tuhan itu itu betul-betul mengawasi dan memperhatikan gitu ya. Jadi seorang atasan itu memperhatikan. Jadi kita nggak usah ngomong Tuhan, dalam, kehidupan sehari-hari saja dalam satu perusahaan, seringkali ada pegawai pemula itu yang suka istilahnya main nakal gitu ya. Entah mungkin, terlambat masuk kantor, atau mungkin ketika mau reimburse sesuatu di-markup harganya, dan lain sebagainya, pemalsuan data. Dia pikir dia nggak bakal ketahuan, yang penting dia perform-perform aja, performanya bagus, capai target, atasan senang gitu kan. Nah tapi masalahnya apa? Seringkali atasan itu sesungguhnya tahu, tapi hanya menutup sebelah mata. Jadi jangan kira ketika kita melakukan kesalahan dalam, perusahaan, terus nggak dapat hukuman, jangan kira karena atasan kita nggak tahu, jangan kira karena kita pintar dan nggak ketahuan, salah itu. Seringkali seorang atasan itu tahu, tapi menutup sebelah mata. Kenapa? Karena mungkin dia pikir, "Oh ya nggak apa-apa lah, toh dia masih perform, toh dia masih ada performa yang baik, jadi ditimbang-timbang masih nggak apa-apa lah." Tapi yang mesti dimengerti adalah sang atasan tidak akan mempromosi bawahan yang seperti itu, karena tahu, "Oh ini orang sebenarnya tidak bisa dipercaya." Di level ini masih nggak apa-apa, benefit dia atau performanya masih cukup baik buat perusahaan. Tapi kalau saya naikin, wah susah, karena kecurangan dia itu nanti bakal jauh lebih besar dampaknya dan tidak baik. Jadi orang seperti itu nggak bakal dipromot. Jadi seringkali seorang pegawai merasa, "Saya kan performanya selalu bagus, tapi kok saya nggak diangkat-angkat?" Itu jawabannya salah satu alasannya yang memungkinkan adalah karena atasannya tahu, kamu memang performa kamu bagus, capai target, tapi sebenarnya karakter kamu jelek. Saya sudah perhatikan karakter kamu sebenarnya jelek dan itu nggak baik, nanti menjadi teladan yang buruk bagi pejabat yang lain apabila kamu dinaikkan pangkatnya, gitu ya. Jadi ketika kita berbuat, menyalahgunakan jabatan, itu sangat mengecilkan kemungkinan kita untuk bisa dipromosi. Dan bahkan sebenarnya andaikan sang atasan itu bisa menemukan karyawan lain yang bisa performanya sama dengan kita, justru kita atau mereka yang menyalahgunakan jabatan, yang karakternya buruk, itu justru akan diganti. Mungkin sementara nggak diganti karena belum ada penggantinya. Jadi kejahatannya itu masih dibiarin aja dan tetap tutup sebelah mata atasannya. Tapi ketika ada pegawai lain yang dilihat, "Oh bagus," dan bisa menggantikan, bawahan yang jahat itu sesungguhnya akan segera didepak, seperti itu ya. Nah ini menarik ya, jadi kita tutup dengan, 2 Samuel 12 ayat 12. Jadi jangan kira semua kejahatan kita dalam menyalahgunakan kekuasaan yang tersembunyi itu tidak akan mendapat hukuman, karena ternyata Daud tetap diberikan hukuman. Dan yang menariknya di sini di 2 Samuel 12 ayat 12 tadi sudah kita baca, ini kata-kata Tuhan ini luar biasa. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa, "Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi." Jadi berbuat jahatnya sembunyi-sembunyi nih orang yang nyalahgunain kekuasaannya. "Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Nah ini yang bahaya. Bahayanya contohnya apa? Kejadiannya contoh, seorang pegawai yang masa udah performnya bagus, akhirnya dia komplain kepada atasannya bahkan di muka umum, "Saya sudah perform sangat baik, tapi kenapa saya nggak dinaikin, yang dinaikin malah orang itu." Bisa aja atasannya kesel itu akan menunjukkan dosa kita. Iya, memang harusnya performanya baik, tapi sebenarnya kamu telah melakukan kesalahan ini, ya kan? Kamu telah curang ini.
ada bukti-buktinya, justru kita yang akan malu apabila itu nanti terjadi. Jadi sekali lagi, pesan dari sesi kali ini adalah apa? Bahwa ketika seorang itu telah menjadi pegawai di istana dan mendapatkan kekuasaan, akan muncul godaan untuk menyalahgunakan jabatan. Apalagi kalau sudah cukup lama kita nggak naik-naik jabatan gitu ya. Nah, godaan itu akan semakin kuat. Tapi jangan sekali-kali kita menyalahgunakan jabatan karena masa kita sudah benar, kita sudah perform, nggak bakal ketahuan. Jangan berpikir seperti itu. Karena dikatakan seorang atasan itu mengawasi engkau. Di ucapan 10 bilang bahkan Tuhan itu adalah pelindung dari orang-orang yang dirugikan karena kejahatan kita. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Yang terakhir seperti biasa adalah, lampiran dari Amsal-Amsal Salomo 10, yakni Amsal-Amsal Salomo yang menjelaskan ucapan 10. Sebagian besar udah kita baca, tapi kalau mau dibaca secara berurutan, bisa di-pause slide ini, ayat-ayat yang ada di sebelah kiri, bisa dicek dan dibaca secara perlahan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Berikutnya kita akan membahas godaan yang terakhir, godaan keenam, yakni adalah godaan untuk tidak, mendengarkan kritik dan masukan. Baiklah, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Tuhan memberkati.